Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita suka banget sama makanan manis? Kenapa rasanya susah banget menolak sepotong kue coklat atau segelas minuman boba? Ternyata, ini bukan cuma soal selera, tapi ada penjelasan ilmiahnya yang menarik. Yuk, kita bongkar bareng-bareng rahasia di balik kecanduan kita pada gula. Jadi begini, ketika kita makan sesuatu yang manis, lidah kita mengirim sinyal ke otak. Otak kemudian melepaskan zat kimia bernama dopamin. Dopamin ini sering disebut hormon kebahagiaan. Rasanya enak, bikin mood jadi bagus, dan kita merasa senang. Nah, masalahnya, otak kita sangat pintar. Ia akan mengingat, wah, makan gula rasanya enak banget, aku mau lagi. Ini adalah sistem penghargaan alami yang sebenarnya dirancang untuk mendorong kita mencari makanan berenergi tinggi di zaman dulu. Tapi, gula modern, terutama gula olahan, itu beda cerita. Kandungannya jauh lebih pekat dan masuk ke aliran darah dengan sangat cepat. Akibatnya, lonjakan dopamin yang terjadi itu sangat tinggi dan drastis. Jauh lebih tinggi daripada saat kita makan buah-buahan. Karena lonjakannya super tinggi, penurunannya juga super cepat. Saat dopamin turun drastis, kita merasa lelah, lesu, dan mood jadi jelek. Apa yang otak kita lakukan? Ia akan berteriak, aku butuh gula lagi untuk merasa senang. Inilah yang menciptakan lingkaran setan kecanduan. Semakin sering kita makan gula, semakin tumpul reseptor dopamin kita. Artinya, kita butuh dosis gula yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan perasaan senang yang sama. Persis seperti mekanisme kecanduan lainnya. Jadi, gimana caranya kita bisa lepas dari jeratan gula ini? Memang tidak mudah, tapi sangat mungkin. Kuncinya adalah melakukannya secara bertahap. Coba deh 5 cara ini untuk membantu detoks gula dari tubuh kita. Pertama, kurangi minuman manis. Ini adalah pelaku utama. Coba ganti soda, jus kemasan, teh manis, atau kopi susu kekinian dengan air putih, teh tawar, atau infused water. Awalnya mungkin hambar, tapi percayalah, lama-kelamaan lidah kita akan terbiasa. Kedua, baca label nutrisi. Kita sering tidak sadar berapa banyak gula tersembunyi dalam makanan kemasan. Saus tomat, saus sambal, sereal sarapan, bahkan roti tawar pun sering mengandung gula tambahan. Dengan membaca label, kita jadi lebih waspada dan bisa memilih produk dengan kandungan gula lebih rendah. Ketiga, perbanyak konsumsi protein dan serat. Makanan tinggi protein seperti telur, dada ayam, ikan, dan kacang-kacangan, serta makanan berserat seperti sayuran, buah utuh, dan biji-bijian akan membuat kita kenyang lebih lama. Kalau perut sudah kenyang, keinginan untuk ngemil manis biasanya akan berkurang drastis. Keempat, ganti camilan. Daripada meraih biskuit atau coklat, siapkan camilan sehat. Misalnya segenggam kacang almond, sepotong buah apel dengan selai kacang tanpa gula, atau yogurt tawar. Ini bisa memuaskan keinginan ngemil tanpa lonjakan gula darah yang gila-gilaan. Kelima, tidur yang cukup dan kelola stres. Kurang tidur dan stres bisa meningkatkan hormon kortisol yang memicu keinginan kita untuk makan makanan manis dan berlemak. Jadi, pastikan kamu tidur 7-8 jam setiap malam dan cari cara sehat untuk mengelola stres, seperti olahraga ringan, meditasi, atau melakukan hobi. Mungkin kalian bertanya, memangnya sebahaya apa sih gula itu kalau dikonsumsi berlebihan? Wah, dampaknya bisa kemana-mana. Jangka pendeknya, kita bisa merasa lelah terus-menerus, sulit konsentrasi, mood naik turun, dan kulit jadi gampang berjerawat. Untuk jangka panjang, risikonya jauh lebih serius. Konsumsi gula berlebih adalah penyebab utama obesitas. Gula yang tidak terpakai akan diubah menjadi lemak oleh tubuh, terutama di area perut. Lemak perut ini sangat berbahaya karena bisa memicu peradangan kronis di seluruh tubuh. Peradangan inilah yang menjadi akar dari banyak penyakit kronis, termasuk penyakit jantung. Gula juga bisa merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah serta kolesterol jahat. Selain itu, ada risiko perlemakan hati non-alkohol, di mana hati kita dipenuhi lemak karena bekerja terlalu keras mengubah gula. Tentu saja, yang paling terkenal adalah risiko diabetes tipe kedua. Terlalu banyak gula membuat sel-sel tubuh kita menjadi resisten terhadap insulin, hormon yang mengatur gula darah. Akibatnya, gula menumpuk di dalam darah dan merusak berbagai organ. Bahkan, kesehatan otak pun bisa terganggu. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara diet tinggi gula dengan penurunan fungsi kognitif dan peningkatan risiko demensia di kemudian hari. Kulit kita juga jadi cepat tua karena gula bisa merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit tetap kencang dan kenyal. Lalu, bagaimana dengan anak-anak? Ini adalah isu yang sangat penting. Memberi anak terlalu banyak gula sejak dini
bisa membentuk kebiasaan buruk seumur hidup. Selain risiko obesitas dan masalah gigi, kebiasaan makan manis bisa mengganggu konsentrasi belajar mereka. Anak menjadi hiperaktif sesaat setelah makan gula, lalu menjadi lesu dan rewel setelahnya. Ini juga bisa memengaruhi selera makan mereka. Mereka jadi lebih memilih makanan manis dan menolak makanan sehat seperti sayur dan buah. Yang paling mengkhawatirkan, ini meletakkan fondasi untuk penyakit kronis di masa depan. Pertanyaan yang sering muncul, apakah diabetes hanya menyerang orang tua? Apakah orang di bawah 30 tahun bisa kena? Jawabannya, sangat bisa. Dulu, diabetes tipe 2 memang identik dengan usia parubaya ke atas. Tapi sekarang dengan gaya hidup modern dan pola makan tinggi gula, kita melihat semakin banyak anak muda, bahkan remaja, yang didiagnosis menderita diabetes tipe kedua. Ini adalah bukti nyata betapa berbahayanya pola makan tinggi gula jika tidak dikendalikan sejak dini. Jadi, berapa sih batas aman konsumsi gula per hari? Menurut banyak ahli kesehatan dan organisasi seperti American Heart Association, batas asupan gula tambahan untuk pria dewasa sebaiknya tidak lebih dari 36 gram atau sekitar 9 sendok teh per hari. Untuk wanita dewasa, batasnya lebih rendah lagi, yaitu sekitar 24 gram atau 6 sendok teh per hari. Ingat ya, ini adalah gula tambahan, bukan gula alami dari buah atau susu. Gula tambahan ini ada di minuman bersoda, kue, permen, dan banyak makanan olahan lainnya. Satu kaleng soda saja sudah bisa mengandung lebih dari 30 gram gula, melebihi batas harian. Tapi, itu adalah batas maksimal. Akan jauh lebih baik jika kita bisa mengonsumsinya jauh di bawah angka tersebut. Anggap saja angka itu sebagai lampu merah yang tidak boleh dilewati, tapi tujuan kita adalah berhenti jauh sebelum lampu itu. Semakin sedikit gula tambahan yang kita konsumsi, semakin baik untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Memulai perjalanan mengurangi gula memang sebuah tantangan. Tapi ini adalah salah satu investasi terbaik untuk kesehatan jangka panjang kita. Mulailah dari langkah kecil, jangan langsung ekstrem. Misalnya, minggu ini coba kurangi gula di minumanmu. Minggu depan, ganti camilanmu. Perlahan tapi pasti, tubuh dan lidah kita akan beradaptasi. Kita akan mulai merasakan manis alami dari buah-buahan terasa jauh lebih nikmat. Dan energi kita akan lebih stabil sepanjang hari. Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Dan mengontrol asupan gula adalah salah satu kunci untuk menjaganya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk hidup lebih sehat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan konten-konten kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.